Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1419 Perubahan lain di wilayah Merfolk 2. Apakah itu Yun Feng muncul? Mata hitam Yun Feng berkilauan diam-diam. Tuan Tu melambaikan tangannya. Bukan itu Yun Feng. Dia benar-benar mampu. Bagaimana tepatnya dia melarikan diri dari raja dan kedua tetua saat itu? Dia bahkan menculik anak raja. Merfolk lainnya tidak bisa tidak berdiskusi. Yun Feng hanya bisa tersenyum tak berdaya setelah mendengar itu. Tuan Tu mengeluh. Setelah itu, rasa frustrasi di hatinya mungkin sedikit mereda. Dia mengayunkan ekor ikannya dengan keras dan bangkit untuk pergi, tetapi sesuatu berguling dari tubuhnya. Tuan Tu, Anda menjatuhkan kompas. Seorang putri duyung segera mengambilnya dan menyerahkannya. Tuan Tu mengambil benda itu dan mengangkat sudut mulutnya. Tidak banyak aturan saat kami meninggalkan kota di masa lalu. Aku benar-benar harus pergi. Tuan Tu memasukkan kompas dengan santai dan pergi dengan buntut ikannya bengkok. Beberapa merfolk yang berbicara saat itu terus berbicara, tapi sudut kosong dan Yun Feng tidak terlihat. Yun Feng mengikuti Tuan Tu dengan hati-hati di sepanjang jalan. Tuan Tu mengayunkan ekor ikannya di depannya dan tidak memperhatikannya. Segera, mereka sampai di halaman yang agak luas. Yun Feng berhenti dan mengamati dengan ama. Para penjaga di sini juga waspada. Butuh banyak usaha dan resiko besar untuk mendapatkan kompas dari Master Tu secara langsung. Daripada ini, lebih baik mencari kesempatan untuk menyelinap ke dalam rumah dan mencurinya. Begitu pikiran ini melintas di benak Yun Feng, bayangan hitam muncul dari tempat lain. Setelah berkedip beberapa kali, langsung masuk ke halaman Tuan Tu. Murid sempit Yun Feng sedikit berkilau dan wajahnya menjadi gelap. Mantis mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakangnya. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang ingin menangkap Tuan Tu. Yun Feng sabar. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama setelah bayangan hitam mengikutinya masuk. Para penjaga di sekitar halaman Tuan Tu sangat waspada sehingga dia mungkin tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia masuk sekarang. Itu masih siang hari di dunia lautan tak berujung. Jika ada kelainan, kemungkinan besar dia akan ditemukan. Bayangan hitam itu mungkin bersembunyi di suatu tempat dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Saat malam tiba di dunia lautan tak berujung, para penjaga di sekitar pekarangan Tuan Tu masih belum berkurang. Namun, satu hari telah berlalu dan para penjaga kurang lebih lelah. Bibir merah Yun Feng meringkuk dan dia melompat. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam, langsung tiba di langit di atas halaman. Dia melambaikan tangannya dengan keras di udara. Ruang di sekitar Yun Feng sedikit bergetar. Blokade ruang telah terbentuk, menutupi seluruh tubuh Yun Feng. Para penjaga di sekitar tidak menyadarinya sama sekali. Yun Feng melihat ke bawah dari langit dan sudah memahami distribusi pasukan di halaman Tuan Tu. Dia tidak berhenti lagi. Tubuhnya melintas dan dia pergi jauh ke halaman Tuan Tu. Udara sedikit bergetar. Para penjaga di halaman Tuan Tu melihat sesuatu yang tidak biasa, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun dan tidak menyelidikinya. Dia datang jauh-jauh ke sebuah rumah besar jauh di halaman. Mata hitam Yun Feng sedikit berkilau saat dia masuk dan memasuki rumah. Dia melihat sebuah meja besar dan layar yang cukup indah dengan gambar putri duyung di atasnya. Selain hal-hal ini, tidak ada yang lain di ruangan itu. Yun Feng mengamati dengan hati-hati lagi dan memastikan bahwa hanya ada dua hal ini. Apakah Tuan Tu membawa kompas bersamanya? Akan agak sulit untuk mencurinya jika dia membawanya. Jika tidak, ada banyak penjaga di sini. Sepertinya benda itu seharusnya ada di suatu tempat di sini. Yun Feng melihat layar merfolk yang indah dan megah di depannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa agak aneh. Saat dia membungkuk ke depan dan mendekati layar, embusan angin gelap tiba-tiba datang dari samping dan belakang tubuh Yun Feng. Yun Feng menamparkan tangannya dengan keras dan angin gelap segera meluncur ke bawah tangannya ke pipi Yun Feng. Dia berbalik dan melambaikan tangannya. Kekuatan mentalnya berubah menjadi cambuk di tangannya dan melonjak keluar. Bayangan hitam dengan cepat melintas di depan Yun Feng. Itu sangat cepat bahkan Yun Feng tidak melihat apa itu. Jangan bergerak. Suara yang dalam tapi sedikit kekanak-kanakan terdengar di belakang Yun Feng. Sentuhan dingin datang dari pinggang Yun Feng dengan semacam perasaan tajam. Yun Feng tidak melakukan hal lain. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang.
Suara di belakangnya datang lagi dan semakin dekat dengan Yun Feng. Aku tahu apa yang kamu cari, karena aku juga mencari benda itu. Yun Feng mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Karena kita berdua mencari hal yang sama, salah satu dari kita harus kembali dengan tangan kosong. Yun Feng terkekeh. Jika kamu yakin bisa menemukannya, kenapa kamu tidak menghabisiku sekarang? Pria itu menahan napas di belakang punggungnya dan senyumnya menjadi lebih lebar. Jelas, orang di belakangnya tidak dapat menemukan apapun setelah lama mencari, atau dia pasti sudah pergi. Apakah Anda percaya diri? Yun Feng tersenyum lagi. Aku tidak akan masuk kecuali aku percaya diri. Ada keheningan di belakangnya. Jika kamu benar-benar percaya diri, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Temukan benda itu dengan cepat. Yun Feng berbalik sedikit dengan ekspresi dingin di wajahnya. Biarkan saya hidup. Mengapa saya harus menemukan hal itu untuk Anda? Aku dapat membantumu menemukannya, tetapi jika itu masalahnya, jangan pernah memikirkannya. Kata Yun Feng. Ada keheningan di belakangnya lagi, tetapi dia tahu bahwa dia akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dalam masalah ini. Seperti yang diharapkan, setelah hening sejenak, sebuah suara datang dari belakang. Tentu, jika Anda berani bermain trik, saya pasti akan mengambil hidup Anda. Hal dingin di pinggangnya sudah pergi perlahan, tapi Yun Feng tahu bahwa kewaspadaan di belakangnya masih ada. Bayangan hitam melintas di depan Yun Feng. Yun Feng fokus dan melihat bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Wajah dan ekspresinya masih sangat muda. Dia menatap Yun Feng dengan mata hitam penuh kewaspadaan, menyegel semua gerakannya. Dia mengerutkan bibirnya dengan erat dan sedikit menunjukkan gigi tajam di mulutnya. Yun Feng mengangkat alisnya. Orang yang mengancamnya adalah anak kecil. Namun, hal-hal tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Penampilan tidak berarti segalanya. Kemungkinan besar pemuda di depannya sudah menjadi lelaki tua. Penampilan dan usia sebenarnya Yun Feng juga jauh berbeda. Dia tidak bisa benar-benar memahami apapun melalui penampilan. Bab 1420 Penemuan tak terduga. Yang terpenting, bagian bawah tubuh pemuda ini adalah manusia. Dia bukan anggota kaum merfolk. Kamu bukan dari orang duyung. Yun Feng bertanya dengan suara yang dalam. Pria muda itu mencibir. Kamu juga. Temukan benda itu dengan cepat. Yun Feng meringkuk bibirnya. Kamu tentu tidak bisa terburu-buru jika kamu ingin aku menemukannya. Saya menghabiskan banyak usaha untuk memancing Tuan Tu pergi dari sini. Hanya ada beberapa menit. Ayo cepat. Pria muda itu meraung cemas. Yun Feng terkekeh pelan saat melihat ini. Pria muda ini harus benar-benar remaja, atau dia tidak akan begitu terburu dan sombong. Yun Feng mengabaikan desakan pemuda itu dan melihat ke layar. Ada 4 putri duyung hidup di layar. Tubuh anggun mereka seakan menari. Yun Feng melirik ke 4 putri duyung satu persatu. Pemuda di samping sudah kehilangan kesabarannya. Sepertinya kamu tidak tahu sama sekali. Mengapa saya harus menyelamatkan hidup Anda? Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu melihat apa yang istimewa dari lukisan putri duyung ini? Pria muda itu sedikit terkejut dengan pertanyaan ini. Kemudian, dia meraung dengan marah. Ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Jangan terganggu. Sungguh kepribadian yang licik. Apakah Anda tahu di mana itu atau tidak? Yun Feng melengkungkan bibirnya dan berkata dengan santai, jika kau ingin menemukan benda itu, layar ini adalah kuncinya, atau lebih tepatnya. Atau apa? Pemuda itu menjawab dengan tidak sabar. Dia sudah gatal untuk menyerang Yun Feng. Yun Feng tiba-tiba berbalik dan pemuda itu menyipitkan mata hitamnya. Apakah kamu tahu atau tidak? Saya tidak sesabar yang Anda pikirkan. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Tentu saja aku tahu, tapi bagaimana jika hanya ada satu dari hal-hal ini? Pria muda itu tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, berikan padaku. Mata hitam Yun Feng berkilau lagi. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku juga membutuhkan benda ini. Pria muda itu sangat tidak sabar dan sedikit kekejaman melintas di wajahnya. Kamu bisa mencobanya jika kamu mau. Jika Anda bisa mengalahkan saya, Anda bisa memilikinya. Bibir merah Yun Feng meringkuk. Ekspresi pemuda itu sudah waspada. Dia terkekeh dan Yun Feng berbalik. Sudahlah. Ini bagus untuk memberikan ini padamu. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Pria muda itu mencibir. Bagus kalau kamu punya pemikiran seperti itu.
Jika tidak, keempat duyung di layar merfolk ini sama di mana-mana, tapi hanya ada satu perbedaan besar, yaitu warna mata mereka. Empat mata merfolk memiliki empat warna berbeda. Apa artinya ini? Suara Yun Feng terdengar lembut. Mata pemuda itu langsung tertuju pada meja besar di depan layar. Empat warna mata yang berbeda, pemuda itu bergumam sambil mendekati meja panjang dan melihatnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, mata hitamnya menjadi cerah dan dia melihat beberapa titik di atas meja panjang. Aku mengerti, Yun Feng melihat ekspresi wajah pemuda itu dari sudut matanya. Pria muda itu tidak lambat. Dia memikirkannya dengan cepat dengan petunjuknya. Pria muda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan Yun Feng. Bibirnya melengkung. Anda melakukannya. Yun Feng mengangkat alisnya. Anak ini tidak bodoh. Dia tahu bahwa paling aman membiarkan orang lain menjelajahi jalannya. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia datang ke meja panjang dan menyentuh beberapa tempat dengan lembut dengan jarinya. Pria muda itu memperhatikan dari samping dengan gugup. Beberapa detik kemudian, dia hanya mendengar kat dan kompartemen rahasia di atas meja panjang menggembung. Buka, pria muda itu mendesak. Yun Feng membuka kotak itu tanpa berkata apa-apa. Dia melirik tatapan panas pemuda itu dari sudut matanya dan senyum licik melintas di matanya yang hitam. Jari-jarinya yang ramping tiba-tiba mengangkat tutup kotak itu. Tubuh Yun Feng tiba-tiba berbalik ke samping. Pria muda di belakangnya tercengang dan aura menerkam keluar dari kotak. Karena Yun Feng mengelak dengan sensitif, auranya langsung mengenai pemuda itu. Kamu sengaja melakukannya. Pria muda itu meraung marah ketika dia melihat tubuhnya dengan ekspresi yang bertentangan. Aura ini langsung menghilang, seolah-olah semacam tanda telah ditanam. Dia tidak bisa menyingkirkannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kemudian, langkah kaki yang berisik di luar semuanya bergegas. Seorang anggota klan laut masuk. Pergi beritahu Tuan Tu. Petik 2. Sangat bagus. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pria muda itu berkata dengan garang sambil menatap Yun Feng dengan marah. Pada akhirnya, dia berbalik dan pergi dengan cepat dan tanpa daya. Bayangan hitam tertinggal di depan Yun Feng dengan putus asa, mengambil banyak orang yang bergegas ke sini. Di sana, jangan biarkan dia kabur. Langkah kaki dan suara-suara di luar semakin jauh. Yun Feng tahu betapa berantakannya pemuda itu. Ketika keheningan kembali ke dunia luar, Yun Feng dengan cepat berjalan ke sisi meja panjang dan mengetuk permukaan meja panjang dengan lembut dengan jarinya lagi. Suara lain datang. Di belakang kotak yang menonjol saat itu, kotak lain menonjol. Yun Feng membuka kotak itu dengan hati-hati. Mengapa Tuan Tu menyembunyikan apa yang disebut kompas di tempat seperti itu? Kompas harus menjadi izin untuk meninggalkan kota. Itu hanya sebuah izin. Mengapa dia harus melalui begitu banyak masalah? Saat kotak itu dibuka, keterkejutan dan keterkejutan melintas di mata hitam Yun Feng. Dia melihat benda di dalam kotak. Itu sama sekali bukan kompas yang pernah dilihat Yun Feng sebelumnya. Yun Feng dengan hati-hati mengeluarkan benda di dalamnya dan melihatnya dengan hati-hati di depan matanya. Dia menyipitkan mata hitamnya sedikit. Tiba-tiba, benda di tangannya bergerak dengan tiba-tiba. Yun Feng terkejut. Apakah itu masih hidup? Yun Feng melihat benda kecil yang bergerak di tangannya dengan kaget dan tidak bisa membantu tetapi menggenggamnya lebih erat. Namun, sepertinya ada lapisan lendir di permukaan benda ini. Itu sangat licin dan sulit bagi Yun Feng untuk meraihnya. Langkah kaki tergesa-gesa di luar saat itu berbalik. Yun Feng mengangkat alisnya. Tampaknya anak itu memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia melarikan diri dari begitu banyak orang duyung hanya dalam beberapa menit. Sepertinya dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, tapi Yun Feng tidak menemukan kompas hari ini. Dia tidak ingin kembali dengan sia-sia. Kamu idiot. Anda membiarkan seseorang masuk ke sini. Suara jengkel Tuan Tu datang dari luar. Yun Feng mengangkat bibir merahnya. Dia khawatir dia mungkin akan kembali dengan tangan kosong kali ini, tetapi Tuan Tu datang ke pintunya. Bab 1421 ini, 1. Tuan Tu memarahinya di luar lagi. Dia tiba-tiba mengayunkan buntut ikannya dan membuka pintu, berjalan ke meja panjang di ruang dalam dengan tergesa-gesa. Tuan Tu segera menyentuh beberapa bagian dengan jarinya dengan lembut. Kotak yang dibuka Yun Feng untuk kedua kalinya menggembung. Tuan Tu membukanya dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat itu kosong, ekspresinya berubah drastis.
Ini diambil, ini diambil. Tuan Tu bergumam. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada orang lain yang bersembunyi di ruang ini. Itu adalah Yun Feng. Yun Feng dengan hati-hati menyembunyikan dirinya dengan blokade ruang dan mengamati gerakan dan ekspresi Tuan Tu dari jarak dekat. Melihat Tuan Tu sangat sedih, Yun Feng melihat benda di tangannya dengan bingung. Guru Tu membuktikan bahwa hal ini luar biasa. Selain itu, pemuda itu tampak berjuang untuk hal ini. Jika benda ini sangat berharga, mengapa Si Wen meletakkannya di tempat yang begitu jauh? Atau, apakah Si Wen, Raja kaum Putri Duyung, tidak tahu bahwa benda ini ada? Benda di tangan Yun Feng tiba-tiba menjadi energi dan berjuang keras. Seluruh tubuhnya yang terkepal sepertinya akan menyebar. Yun Feng hampir kehilangan keseimbangan dan tidak menangkapnya. Semakin banyak lendir yang dikeluarkan di tubuhnya, seolah ingin melarikan diri. Jari-jari Yun Feng sedikit terulur oleh benda itu. Dua kumis panjang menjulur dan berkibar perlahan di udara melalui jari-jari Yun Feng. Yun Feng melihat dua kumis yang hampir transparan dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia telah berhubungan dengan begitu banyak binatang ajaib, tetapi hanya satu dari mereka yang memiliki kumis. Apakah yang ini juga? Yun Feng mengepalkan tinjunya dan menjulurkan kedua kumisnya keluar. Benda yang dipegangnya tampak sangat marah dan mulai berputar dengan keras. Kekuatan puntiran begitu kuat sehingga Yun Feng tidak bisa menahannya lagi. Bahu Yun Feng merosot sedikit. Dia tahu bahwa bakso keluar dari ruang gelang. Bakso tidak mengeluarkan suara saat keluar. Tubuhnya hanya melayang ke suatu tempat di tangan Yun Feng dan memamerkan gigi tajamnya pada benda itu. Yun Feng jelas merasa bahwa hal yang berjuang keras saat itu tiba-tiba berhenti bergerak dan segera menjadi pendiam dan patuh. Hidung kecil bakso berkedut. Itu melirik Yun Feng dengan mata besarnya dan kemudian melompat kembali ke bahu Yun Feng. Tubuh kecilnya bergesekan dengan tubuh Yun Feng beberapa kali dan kembali ke ruang gelang Yun Feng. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Bakso benar-benar sesuatu. Dia tidak menyangka spesies klan laut juga begitu takut padanya. Telapak tangannya akhirnya tenang dan Yun Feng juga lega. Pada saat ini, wajah Tuan Tu penuh dengan kekhawatiran. Dia jelas tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia tiba-tiba berteriak, "Tangkap anak itu. Tangkap dia dengan segala cara. Segera tutup gerbang kota. Jangan biarkan siapapun meninggalkan kota meskipun mereka memiliki kompas." Wajah Yun Feng menjadi gelap setelah mendengar itu. Jika mereka menyegel gerbang kota, itu akan memakan waktu lebih lama, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, fokusnya adalah pada anak itu saat ini. Dia tidak merasa tertekan sama sekali. Meskipun gerbang kota disegel sekarang, dia masih membutuhkan kompas. Dia menjejalkan benda di tangannya ke ruang gelang. Dengan bakso di sini, hal itu harus sangat patuh. Embusan angin gelap naik dengan lembut dan melayang melewati Tuan Tu. Itu sangat lembut sehingga sangat sulit bagi Tuan Tu untuk menyadarinya. Angin gelap berlalu, tetapi Tuan Tu masih tidak bereaksi. Angin gelap dengan cepat melayang keluar dari rumah Tuan Tu dan mendarat di sudut terpencil di luar. Yun Feng keluar dari ruang tertutup dan terkekeh saat melihat kompas di tangannya. Dia menyingkirkan kompas itu. "Kamu punya barangnya. Kamu cukup pintar." Senyum di wajah Yun Feng sedikit memudar. Dia perlahan berbalik dan melihat pemuda yang dia temui saat itu bersandar di dinding, menatap Yun Feng dengan kemarahan dan rasa malu di mata hitamnya, tetapi dia tidak segera menyerang. Yun Feng mengangkat alisnya. "Kamu cukup sesuatu." Dia bisa menyingkirkan begitu banyak orang dan kembali untuknya dalam waktu sesingkat itu, yang menunjukkan bahwa dia bertekad untuk mendapatkan benda itu di tangannya. Potong omong kosong. Di mana barangnya? Serahkan. Pria muda itu berdiri tegak dan menatap Yun Feng dengan ganas, tetapi Yun Feng bingung. "Hal, apa yang kamu bicarakan? Jangan pura-pura bisu. Dasar pencuri licik, berikan benda itu padaku, atau aku akan memberimu pelajaran." Yun Feng mencibir. Apakah anak ini benar-benar berpikir bahwa dia akan dikendalikan olehnya? Alasan mengapa dia ditahan olehnya di kamar adalah pertama karena dia memanfaatkan kesempatan itu dan kedua karena dia tidak ingin membuat terlalu banyak suara. Konsesi Yun Feng sepertinya membuat pemuda ini berpikir bahwa dia benar-benar bisa mendominasi Yun Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi terdengar sedikit sombong. "Kau ingin memberiku pelajaran?" Yun Feng terkekeh. "Terserah kamu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat kembali ke sana."
Yun Feng mengabaikan pemuda itu setelah mengatakan itu dan berbalik untuk pergi. Pria muda itu menggigit bibirnya dan tiba-tiba menyerang dengan marah. Jari-jarinya langsung berubah menjadi cakar binatang yang luar biasa tajam yang menerkam Yun Feng. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan mengambilnya darimu. Aku akan mengambil nyawamu juga. Viciousness melintas di wajah pemuda itu. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dengan cakar binatangnya dan menusuk punggung Yun Feng dengan seluruh kekuatannya, berencana untuk mengeluarkan hati Yun Feng dari tubuhnya sekaligus. Namun, Yun Feng mengangkat lengannya dan memutar tubuhnya sedikit. Tangannya dengan cepat berubah dan memblokir tangan pemuda di depannya. Apa? Pria muda itu memandangi cakar binatang yang menghalangi jalannya dan mata iblis Yun Feng dengan kaget. Pria muda itu menggertakkan giginya dan mengerahkan kekuatannya lagi dengan tak percaya, tetapi dia menemukan bahwa cakar binatang Yun Feng mencengkeramnya dengan kuat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Brengsek, pria muda itu meraung dengan marah. Yun Feng tersenyum dingin. Jika kamu menggangguku lagi, aku akan segera menghancurkan tanganmu. Wajah pemuda itu berubah pucat. Merasakan kekuatan menakutkan dari cakar Yun Feng, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut di benaknya. Ternyata dia tidak lemah. Dia jauh lebih kuat dari dia. Melihat ketakutan di mata pemuda itu, Yun Feng akhirnya melepaskan cakarnya dan melirik pemuda itu sebelum dia berbalik dan pergi. Melihat punggung Yun Feng yang semakin jauh, pemuda itu mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia jelas-jelas mengambil benda itu, atau para penjaga merfolk itu tidak akan mengejarnya begitu dekat. Dia bahkan terlihat seperti tidak tahu apa-apa. Pemuda itu berpikir sejenak dan tiba-tiba mengejar Yun Feng. Karena dia tidak mau menyerahkannya, dia tidak akan melepaskannya. Bab 1422 ini 2. Setelah semuanya diselesaikan, Yun Feng menyegel ruang di sekelilingnya dan mengeluarkan benda yang telah menunjukkan bentuk aslinya di ruang gelang itu. Bakso juga melompat ke bahu Yun Feng, meliriknya dengan mata besar dengan jijik, seolah tidak menyukainya. Hal yang awalnya meringkuk dan tidak bisa dilihat dengan jelas sudah menyebar sepenuhnya saat ini. Kedua kumisnya yang hampir transparan berkibar pelan. Tubuhnya yang pendek dan gemuk serta sisik di tubuhnya berkilauan samar. Yun Feng hanya membutuhkan satu pandangan untuk mengetahui apa itu. Ketika Yun Feng pertama kali datang ke samudera tak berujung, dia sedang mencari sesuatu yang dapat membangkitkan Mu Changhai. Salah satunya memiliki rumput di namanya, tetapi sebenarnya itu adalah kumis dari beberapa anggota klan laut. Anggota klan laut ini bernama Yuyan. Yang di depannya tampak seperti Yuyan yang lebih kecil, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Tepatnya, itu adalah bentuk muda Yuyan. Ada sangat sedikit anggota klan laut seperti Yuyan dan keberadaan mereka tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang melihatnya sama sekali. Selain itu, sejak Yuyan sangat tak tahu malu terakhir kali, Yun Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang itu. Pada saat ini, Yuyan muda ini menatap Yun Feng dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar, seolah ingin mendekat dan mendekatinya. Namun, karena bakso, itu menggigil dan memutar tubuhnya, menatap Yun Feng dengan menyedihkan. Tidak aneh bagi Yuyan untuk muncul di wilayah rakyat duyung, tapi dari mana tepatnya Yuyan muda ini berasal? Mengapa Tuan Tu menyembunyikannya dengan sangat hati-hati, takut seseorang akan menyadarinya? Dia bahkan memblokir gerbang kota setelah itu hilang, apa sebenarnya yang diwakili oleh Yuyan ini? Banyak tanda tanya muncul di benak Yun Feng. Dia hanya merasa seperti telah masuk ke dalam misteri. Dan pemuda itu, apakah dia tahu bahwa Yuyan ada di dalam kotak? Apakah dia mencari ini atau sesuatu yang lain? Sementara Yun Feng sedang berpikir, blokade ruang angkasa tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Aura melewati blokade luar angkasa dan mengebor masuk. Kemudian, kekuatan hisap segera menyedot Yuyan muda. Cepat atau lambat benda ini akan menjadi milikku. Yun Feng sedikit terkejut saat mendengar suara ini. Itu pemuda itu. Kekuatannya di bawah miliknya, tapi dia bisa menembus blokade ruangnya. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap saat dia bangkit dan mengejar aura pemuda itu. Pria muda itu berlari di depan dengan kecepatan yang sangat cepat dan Yun Feng mengejarnya tanpa henti. Gerbang kota disegel dan keamanannya sedikit lebih ketat sekarang. Pemuda itu tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk keluar dengan paksa. Dia hanya bisa terus mengitari kota, tapi dia tidak bisa menyingkirkan Yun Feng apapun yang terjadi. Pada akhirnya,
dia hanya bisa menemukan sudut yang jauh dan berhenti. Pemuda itu meraung marah dan mengeluarkan suara aneh, seolah-olah itu adalah suara dari wujud aslinya, klan laut. Yun Feng mengangkat alisnya dan menatap pemuda itu. Pria muda itu menatap Yun Feng dengan marah. Benda ini milikku. Yun Feng terkekeh. Untuk apa Yuyan ini? Pria muda itu tertegun. Dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan melebarkan mata hitamnya. Yun Feng melihat ekspresi pemuda itu dan tahu bahwa ini bukanlah yang dia inginkan. Pria muda itu meremasnya dengan marah. Yuyan muda yang malang berjuang kesakitan beberapa kali dan menatap Yun Feng dengan menyedihkan dengan matanya yang besar. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Jika itu bukan yang kamu inginkan, kembalikan padaku. Itu kamu. Anda pasti menukarnya. Pria muda itu meraung. Yun Feng terlihat sangat kesal dan mata hitamnya terasa dingin. Aku akan mengatakannya lagi. Berikan padaku. Serahkan benda yang kamu tukarkan. Pria muda itu meremas Yuyan muda dengan ganas lagi. Tubuh pendek dan gemuk Yuyan muda berjuang keras dan dua kumis transparannya juga bergerak dengan keras beberapa kali. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Saya tidak pernah menukar apapun. Omong kosong. Kamu sangat licik. Anda pasti telah mengambil barang-barang saya. Melihat bahwa Yun Feng peduli dengan benda gemuk di tangannya, sudut mulut pemuda itu meringkuk tanpa sadar. Yun Feng melihat bahwa pemuda itu bersikeras akan hal itu. Dia tidak memiliki banyak kesabaran yang tersisa. Tidak memberikannya padanya. Tentu. Kekuatan mental melonjak dari tangannya dan berubah menjadi cambuk panjang yang melingkar ke pergelangan tangan pemuda itu, menyerang dengan tiba-tiba seperti ular panjang dengan kecepatan tinggi. Mata hitam pemuda itu berkilauan dan tubuhnya sedikit bergoyang. Kekuatan mental Yun Feng langsung meleset. Kecepatanmu sama sekali tidak cukup, kata pemuda itu dengan bangga, tapi Yun Feng mencibir. Bakso di pundaknya membuka mulutnya dan melompat, berubah menjadi seberkas cahaya terang yang menerkam pemuda itu. Pemuda itu terkejut dan sedikit terkejut dengan kecepatan bakso. Tubuhnya juga sama seperti sebelumnya. Dingin melintas mata besar bakso dan mulutnya penuh gigi tajam sudah terbuka. Tubuh kecilnya yang gemuk bergoyang sedikit di sepanjang lintasan pemuda itu dalam sekejap dan menggigit pergelangan tangannya dengan keras dengan presisi. Aduh! Pemuda itu berseru dan segera melepaskannya. Yuyan muda di tangannya dengan cepat mengayunkan tubuhnya dan bergegas menuju Yun Feng dengan sekuat tenaga. Yun Feng memegang erat Yuyan muda dengan satu tangan dan merasa bahwa anak malang ini sudah menggigil. Cahaya putih menyala lagi dan bakso sudah kembali ke bahu Yun Feng. Pemuda itu menatap bakso tak percaya dengan mata hitamnya dan menutupi luka gigitannya dengan tangan satunya. Apa itu? Bakso menggoyangkan tubuh kecilnya dengan bangga dan menatap pemuda itu dengan jijik. Yun Feng melihat luka di pergelangan tangan pemuda yang digigit bakso tanpa ragu-ragu dan mata hitamnya sedikit dingin. Jika kamu terus menggangguku, pergelangan tanganmu tidak akan menjadi satu-satunya yang digigit lain kali. Wajah pemuda itu menjadi gelap dan dia melirik bakso dengan ketakutan. Aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan mengikutimu. Sampai kau menyerahkan benda itu. Setelah mengatakan itu, tubuhnya menyala dan dia langsung menghilang. Yun Feng merenung. Pria itu memperlakukan blokade ruangnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Siapa sebenarnya pemuda itu? Pikiran ini melintas di benaknya dan dia membuangnya. Pria muda itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak ingin terlibat dalam bisnisnya yang pasti akan menimbulkan masalah di lautan tak berujung. Setelah beberapa hari terkunci berturut-turut, gerbang kota dibuka kembali. Tuan Tu mungkin tidak dapat menemukan apapun dan tidak punya pilihan selain membuka gerbang kota. Ini adalah kota penting di daerah perbatasan kaum duyung. Jika disegel seperti ini, pasti akan menarik perhatian Si Wen. Tuan Tu pasti tidak bisa memberi tahu atasan. Gerbang kota dibuka lagi dalam situasi tak berdaya seperti itu. Bab 1423 Mitra 1. Pembukaan gerbang kota jelas merupakan kabar baik bagi Yun Feng. Begitu dia meninggalkan wilayah Merfok, pesanan hadiah itu tidak akan berguna baginya. Dia pergi lebih dalam ke samudera tak berujung kali ini, dan orang-orang duyung tidak dapat menemukannya. Anggota klan laut, yang dengan cemas menunggu untuk meninggalkan kota, semuanya berhamburan keluar. Jalanan di kota agak ramai. Yun Feng perlahan bergerak maju di antara anggota klan laut. Dia melirik anggota lain dari klan laut dan tiba-tiba menemukan bahwa kompas di tangan mereka sangat berbeda dari miliknya.
Yun Feng melihat dengan hati-hati. Meskipun bentuknya sama, pola di atasnya benar-benar berbeda. Kompasnya sepertinya agak istimewa. Yun Feng memutar kompas yang dia dapatkan dari guru Tu dan akhirnya melihat sebaris kata kecil di atasnya. Properti kerajaan. Wajah Yun Feng segera menjadi gelap. Itu untuk keluarga kerajaan. Jika dia menggunakan kompas ini, bukankah dia akan memperingatkan Si Wen dan dua tetua sirip merah dan sirip putih, yang ingin membunuhnya? Masa terus bergerak maju. Pikiran Yun Feng berpacu. Meskipun agak berbahaya untuk menunjukkan hal ini, itu juga bisa dilakukan. Itu tergantung pada bagaimana dia menenangkan diri. Segera, giliran Yun Feng. Setelah orang di depan menunjukkan kompas, penjaga memeriksanya dengan hati-hati sebelum melepaskannya. Sekarang giliran Yun Feng. Yun Feng menunjukkan kompas. Penjaga di sebelahnya segera mengubah ekspresinya dengan sangat hormat dan bahkan ketakutan di wajahnya. Anda, Yun Feng berkata dengan wajah cemberut, aku tidak punya banyak waktu. Para penjaga di kedua sisi mengangguk ketakutan dan gentar. Ketika mereka hendak mengeluarkan Yun Feng, mereka menemukan dua kaki manusia di tubuh bagian bawah Yun Feng. Tunggu, apa yang salah dengan tubuh bagian bawahmu? Yun Feng mengangkat alisnya. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja pada Si Wen. Penjaga di kedua sisi segera melepaskannya setelah mendengar itu dan tidak bertanya apa-apa lagi. Yun Feng mengambil kompas dan menyimpannya, berjalan keluar dari gerbang kota selangkah demi selangkah. Para penjaga di kedua sisi mengawasinya pergi dengan tatapan hormat. Mereka hanya menghela nafas lega setelah dia pergi. Setelah meninggalkan kota, Yun Feng juga lega. Untungnya, dia tidak menimbulkan masalah. Itu cukup berhasil. Bakso keluar dari gelang dan melompat ke bahu Yun Feng, terlihat sangat bahagia. Yun Feng tidak bisa menahan tawa pelan saat melihat ekspresi imutnya. Dia melihat ke laut luas tak berujung di depannya dengan mata hitamnya dan tersenyum dalam. Perjalanan ke laut ini baru saja dimulai. Setelah keluar dari wilayah Merfok, dunia menjadi lebih besar. Yun Feng tidak maju sembarangan. Sebaliknya, dia mengendalikan kecepatannya sampai batas tertentu dan bergerak maju dengan hati-hati. Lautan tak berujung bisa dikatakan sebagai wilayah binatang ajaib. Binatang ajaib memiliki pembagian wilayah yang ketat. Yun Feng hanya melihat orang duyung di klan laut. Duyung harus menjadi salah satu yang lebih jinak. Yun Feng sama sekali tidak tahu apa-apa. Bahkan tuannya hanya mengatakan beberapa patah kata tentang lautan tak berujung. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk penjelajahan samudra tak berujung kali ini. Yun Feng terus bergerak maju dan mengamati situasi di jalan saat dia berjalan. Dia harus melewati laut yang kosong. Tidak ada jejak ras yang ditempatkan di sini, tapi ada banyak jejak pertempuran. Beberapa tulang terungkap, yang menunjukkan betapa sengitnya pertempuran di sini. Saat Yun Feng mengamati, samar-samar dia mendengar suara tidak jauh dari sana. Dia tidak bermaksud untuk memperhatikannya pada awalnya, tetapi suara itu secara bertahap datang ke sini. Yun Feng segera bersembunyi di balik rumput laut yang sangat subur. Suara itu semakin dekat dan dekat. Yun Feng melihat dengan hati-hati dan mata hitamnya menjadi gelap. Apakah pemuda itu? Saat ini, pemuda itu sedang bertarung dengan dua anggota klan laut. Dibandingkan dengan tubuh kurus pemuda itu, kedua anggota klan laut ini jelas jauh lebih tinggi dan lebih kuat. Karakteristik klan laut bahkan lebih jelas. Kulit mereka sangat kasar dan ditutupi banyak sisik. Pemuda itu tampak agak marah saat bertarung dengan dua anggota klan laut. Meskipun dia bisa melawan, dia jelas tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Yun Feng mengerutkan kening dengan curiga. Bagaimana tepatnya pemuda ini keluar dari wilayah Merfok? Apakah kebetulan mereka bertemu di sini, atau apakah dia mengikutinya? Yun Feng meliriknya dengan mata hitamnya. Apapun yang terjadi, dia tidak berniat usil. Dia segera pergi dan mendengar suara berteriak, "Hei! Jangan pergi!" Yun Feng mempercepat setelah mendengar itu, tapi Trisula menebas entah dari mana. Tubuh Yun Feng sedikit miring dan dia menghindarinya. Pria muda itu sudah menabrak dan dua anggota klan laut di belakangnya, yang jelas sangat marah. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Pria muda itu terkekeh. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu ingin membersihkan namamu sekarang. Anda berada di kapal yang sama dengan saya. Melihat kemarahan di mata kedua anggota klan laut, Yun Feng tahu bahwa dia telah dijebak. Melihat ekspresi pemuda itu yang sedikit puas, bibir merah Yun Feng meringkuk. Dia tiba-tiba berbalik dan meninggalkan pemuda itu sendirian,
berlari ke depan dengan tiba-tiba. Pria muda itu terkejut. Dia jelas tidak berharap Yun Feng melarikan diri alih-alih menyerang. Dia dengan cepat mengejarnya. Dua anggota klan laut di belakangnya mengikutinya dengan marah. Yun Feng hanya merasa frustrasi saat mendengar teriakan marah dari klan laut di belakangnya. Sebelum penjelajahannya dimulai, sudah ada ekor yang lengket. Dia tidak bisa menyingkirkannya apapun yang terjadi. Sedikit niat membunuh tiba-tiba melonjak dari lubuk hatinya dan pemuda itu sudah menyusulnya. Hai, bagaimana dengan kesepakatan? Yun Feng tidak mengatakan apapun dengan wajah dingin. Pria muda itu melanjutkan, Anda memiliki sesuatu yang saya inginkan dan saya memiliki sesuatu yang Anda butuhkan. Yun Feng mencibir. Apakah aku membutuhkanmu? Yun Feng mengangkat alisnya. Pemuda ini melihatnya dengan sangat jelas. Dia adalah manusia dan tidak memiliki peta samudera tak berujung. Yun Feng tahu sedikit tentang bahaya samudera tak berujung. Pasti akan sangat bagus jika dia memiliki panduan. Aku tidak memiliki apa yang kamu inginkan. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Pemuda itu jelas tidak percaya padanya. Kamu tidak perlu menekankan itu lagi. Saya dapat menunjukkan jalannya kepada Anda, tetapi Anda harus memberi saya benda itu. Yun Feng mengerutkan kening. Dia sudah mengatakan itu berulang kali, tapi anak ini tidak mau mendengarkan. Baik, apa yang bisa dia lakukan jika dia yakin dia memilikinya? Dia datang kepadanya secara sukarela, jadi dia tidak akan menderita kerugian. Melihat ekspresi Yun Feng, mata hitam pemuda itu menjadi cerah. Dia memutar kepalanya dan melihat ke belakang. Karena kita telah mencapai kesepakatan, mari kita berurusan dengan dua orang di belakang terlebih dahulu. Bab 1424 Mitra 2. Yun Feng tiba-tiba berhenti, begitu pula pemuda itu. Biarkan aku memberitahumu, kedua anggota klan laut itu adalah. Dia tiba-tiba membuka tangannya yang ramping dan kekuatan mental level 3 tingkat dewa melonjak seperti gelombang. Itu meraung dan menerkam ke depan, sementara dua anggota klan laut di belakang langsung dikirim terbang oleh kekuatan mental Yun Feng. Level dewa, tingkat 2. Pria muda itu memandangi dua anggota klan laut yang dikirim terbang dengan tatapan tercengang. Dia melebarkan matanya dan menatap Yun Feng. Kekuatannya begitu kuat. Yun Feng meringkuk bibirnya. Apa yang kamu lihat? Ayo pergi. Pria muda itu memandangi sosok Yun Feng saat dia bergerak maju dan mata hitamnya menjadi gelap. Dia jelas tidak memiliki identitas biasa. Tujuan dia datang ke kaum merfolk kemungkinan besar sama dengan tujuan dia. Dia harus memiliki hal yang dia inginkan. Setelah melakukan perjalanan di lautan tak berujung selama beberapa hari, pemuda dan Yun Feng berjalan bersama dan menjelaskan secara kasar wilayah Laut Selatan. Samudra tak berujung secara kasar dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu Timur, Barat, Utara dan Selatan. Bangsa Duyung terletak di tepi wilayah selatan. Area masing-masing area sangat luas dan ada puluhan spesies klan laut yang tinggal di sana. Menurut pemuda itu, jika seseorang tidak mengetahui triknya, seseorang dapat menyebabkan banyak masalah dan tidak dapat menyingkirkannya. Setelah mendengar itu, Yun Feng hanya merasa bahwa distribusi kekuatan di samudera tak berujung jauh lebih rumit daripada di darat. Tidak peduli seberapa besar atau kecil rasnya, setiap klan laut memiliki wilayahnya sendiri. Cabang mereka yang tersebar luas di wilayah laut ini benar-benar terjalin seperti akar pohon dan dia tidak bisa membedakannya dalam waktu singkat. Apa yang dikatakan pemuda itu hanyalah gagasan umum. Yun Feng mengerti bahwa situasi sebenarnya lebih rumit dan menyusahkan daripada apa yang dia katakan. Tampaknya jauh lebih mudah baginya untuk bepergian bersamanya. Itu tidak buruk. Yun Feng juga mempelajari nama pemuda itu. Namanya Luo Teng. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar nama ini dan juga memberitahukan namanya, Feng Yun. Adapun ras mereka, pemuda dan Yun Feng sama-sama diam. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapat jawaban bahkan jika mereka bertanya, tetapi pemuda itu pernah berkata bahwa aura Yun Feng istimewa. Yun Feng tersenyum lembut dan tidak berniat membicarakannya. Sepanjang jalan, pemuda itu akan memberitahu Yun Feng setiap kali mereka melewati suatu tempat di sepanjang jalan. Hanya dalam beberapa hari, mereka sudah melewati wilayah tidak kurang dari 5 suku. Di bawah bimbingan pemuda itu, mereka tidak menemui masalah. Yun Feng berpikir dalam benaknya bahwa pemuda ini memang sangat akrab dengan tempat ini. Dia pasti dari salah satu suku di sini. Kamu akan pergi jauh-jauh ke utara. Apakah kamu akan pergi ke utara?
Tanya pemuda itu. Yun Feng terkekeh. Semacam itu. Apa maksudmu dengan semacam itu? Kamu benar-benar ambigu. Pria muda itu mengangkat sudut mulutnya. Kamu berasal dari klan laut mana? Apakah kalian semua berbicara seperti ini? Yun Feng meringkuk bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pemuda itu menatapnya dalam-dalam. Kamu harus memberiku apa yang kita sepakati. Jika kamu melanggar janjimu, aku pasti akan memastikan kamu tidak bisa keluar dari laut ini. Yun Feng mengangkat alisnya dan melesat ke depan. Dia tidak memiliki apa yang dia inginkan sejak awal, tetapi dia bersikeras untuk mengikutinya. Bagaimana dia bisa menyalahkannya? Biarkan dia. Ketika saatnya tiba, dia akan melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Yun Feng melihat ke daerah sekitarnya. Sebagian besar suku yang dia temui di sepanjang jalan adalah level menengah dan level rendah. Tampaknya balapan yang lebih besar masih jauh di dalam, lebih dekat ke tengah. Apa klan laut terbesar di Laut Utara? Yun Feng bertanya. Pemuda itu berkata, ada dua klan laut utama di Laut Utara yang sama-sama cocok. Salah satunya adalah suku Ciwen dan yang lainnya adalah suku Ciyuan. Setelah mengatakan itu, rasa jijik melintas di wajah pemuda itu. Yun Feng mengangkat alisnya dan bertanya, kamu sepertinya tidak peduli dengan kedua suku ini. Pria muda itu mendengus. Ciwen dan Ciyuan selalu sombong karena mereka adalah kerabat dekat para naga. Mereka telah mendominasi di Laut Utara. Setiap kali mereka memperebutkan wilayah, mereka akan menimbulkan masalah bagi suku lain. Kedua suku ini tidak menyukai satu sama lain dan memperlakukan satu sama lain sebagai musuh bebuyutan. Mereka harus bertarung setiap kali mereka bertemu. Ciwen dan Ciyuan, Yun Feng berkata, jadi, mereka adalah kerabat dekat para naga. Tidak heran. Hanya ada sedikit darah naga di garis keturunan mereka. Mereka sama sekali tidak berhubungan dengan naga. Mereka benar-benar menganggap diri mereka terlalu serius. Nada pemuda itu sangat menghina. Yun Feng terkekeh setelah mendengar itu. Kamu cukup marah dengan mereka. Sebagian besar anggota klan laut di Laut Utara tidak puas dengan mereka. Pria muda itu tampak agak muram. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Pria muda itu meliriknya. Jika kamu terus ke utara, kamu harus memasuki wilayah dua ras ini. Hati-hati saat itu. Mengapa kau tidak ikut denganku? Yun Feng melirik pemuda itu. Mata hitam pemuda itu berkilauan. Aku tidak akan memasuki wilayah kedua ras ini bahkan jika aku mati. Yun Feng meringkuk bibirnya. Tampaknya hubungan antara pemuda ini dan kedua suku itu bukan murni kebencian. Baik, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia mungkin bisa menemukan sesuatu di wilayah kedua ras ini ketika dia datang ke lautan tak berujung. Dia harus mengunjungi dua balapan ini. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa dan pemuda itu tidak bertanya lagi. Keduanya bergerak maju. Semakin dalam mereka pergi, semakin lambat mereka. Pria muda itu tampak lebih berhati-hati. Tubuh pemuda itu berkelebat menjadi rumput laut yang lebat. Yun Feng meliriknya dengan curiga. Luo Teng melambaikan tangannya. Apa yang kamu lihat? Kemarilah. Yun Feng mendekat dan bersembunyi di balik rumput laut. Keduanya sangat pendiam. Melihat kecurigaan di mata Yun Feng, pemuda itu berbisik, akan ada pertunjukan yang bagus segera. Jika saya benar, kedua balapan itu seharusnya bertarung lagi. Yun Feng menoleh dengan mata hitamnya, tapi dia masih tidak bisa melihat atau mendengar apapun. Setelah menunggu beberapa saat, seperti yang diharapkan, suara datang dari jauh dan mereka langsung menjadi lebih dekat. Sudut mulut Luo Teng meringkuk dengan bangga. Seperti yang diharapkan, mereka bertarung lagi. Di kejauhan, debu terus bergerak. Yun Feng melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa sebenarnya ada dua jenis pertempuran klan laut. Salah satu dari mereka berlari ke depan dalam keadaan menyesal dan melakukan serangan balik dari waktu ke waktu, sementara yang lain mengejar mereka dengan agresif. Yun Feng dan Luo Teng menyaksikan drama itu dengan tenang di rumput laut. Pertarungan antara kedua kelompok si klan berlangsung sangat sengit. Salah satu pihak berlumuran darah. Pihak lain, yang sudah melihat darahnya, tampak lebih bersemangat. Kekuatan kedua belah pihak tidak rendah. Mereka semua telah mencapai level dewa. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut di benaknya. Kedalaman samudera tak berujung tidak bisa diremehkan. Mungkin ada banyak orang di level dewa. Bab 1425 Ciwen dan Ciyuan. Sepertinya mereka akan datang untuk kita.
Yun Feng menyipitkan mata hitamnya dan melihat ke pesta yang melarikan diri dengan panik. Orang-orang itu berlari ke arah tempat mereka bersembunyi. Wajah Luo Teng menjadi gelap dan dia mengutuk dengan lembut, betapa sialnya. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Dia tidak bisa mengungkap keberadaan istana naga dengan mudah di lautan tak berujung. Saat ini, dia hanya bisa ditemukan. Luo Teng dengan cepat melihat sekeliling. Untungnya, ini adalah laut umum dan bukan wilayah ras manapun. Tidak ada yang akan terjadi bahkan jika kita bertemu mereka. Ayo pergi. Tubuh Luo Teng menyala dan dia sudah melompat keluar dari rumput laut dengan cepat. Yun Feng segera mengikutinya saat melihatnya. Dua bayangan hitam tiba-tiba muncul dari rumput laut. Pihak yang melarikan diri langsung kaget dan ingin menyerang tanpa pikir panjang. Melihat itu, Luo Teng segera berteriak, "Kami baru saja lewat." Namun, pihak yang melarikan diri dengan panik sudah seperti burung yang ketakutan. Tidak masalah apakah orang asing itu lewat atau tidak. Mereka langsung menyerang. Mata hitam Yun Feng berkilauan dan dia segera mengeluarkan kekuatan mentalnya, bertabrakan dengan energi serangan itu secara tiba-tiba. Air laut berguncang keras beberapa kali dan menyelesaikan sebagian besar kekuatannya. Beberapa orang yang menyerang tercengang dan menatap Yun Feng dengan heran. Yun Feng menatap mereka dengan dingin dengan mata hitamnya dan berbalik untuk pergi. Namun, sebuah suara tiba-tiba naik. "Nona, tolong tunggu." Ini adalah suara yang sangat lemah. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping. Kemungkinan suara yang begitu lemah di antara klan laut tampaknya sangat rendah. Klan laut biasanya sangat kuat dan suara mereka juga terdengar lebih tebal. Luo Teng mengangkat alisnya dan melihat ke atas. Sosok mungil berjalan keluar dari belakang anggota klan laut itu. Dibandingkan dengan anggota klan laut lainnya, dia terlalu mungil. Dia hanya mencapai peti anggota klan laut lainnya. Otot dan tubuhnya jauh lebih rendah. Dia harus menjadi tipe yang lemah di antara klan laut. Dan matanya itu berwarna perak. Utusan dari suku Ciwen. Luo Teng terdengar sangat terkejut. Beberapa anggota suku Ciwen segera menjadi waspada dan menatap Luo Teng dengan marah. Seorang utusan. Yun Feng menilai wanita mungil di depannya dengan hati-hati. Matanya tampak tidak bergerak. Senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik. "Kamu benar. Bagaimana bisa seorang utusan meninggalkan suku Ciwen?" Tanya Luo Teng kaget. Beberapa anggota klan Laut Ciwen segera meraung ketidakpuasan, "Orang luar tidak bisa bertanya tentang klan kita." Wajah Luo Teng menjadi gelap, tetapi anggota klan Laut Mungil itu menggelengkan kepalanya. Dia terdengar sangat tenang. "Kamu benar, tapi ada alasannya." Luo Teng mengangkat alisnya. Utusan itu penting bagi kalian, tapi tidak ada apa-apanya di mataku." "Nak, apa yang kamu katakan?" Beberapa anggota klan laut langsung marah. Yun Feng melirik Luo Teng dan berkata dengan acuh tak acuh, "Daripada menghentikanku, kamu harus menggunakan waktu ini untuk melarikan diri." Gadis mungil dari klan laut tersenyum ringan dan menatap Yun Feng dengan mata peraknya. "Ada sesuatu pada dirimu yang bisa kamu sembunyikan dari orang lain, tapi tidak dariku." Wajah Yun Feng menjadi gelap. Aura klan laut di tubuhnya memenuhi seluruh tubuhnya. Selain itu, ini adalah kekuatan kuno. Bagaimana dia bisa melihatnya dengan mudah? "Oh, kenapa aku tidak tahu apa itu?" Gadis itu terkekeh dan menunjuk matanya. "Aku bisa melihat banyak hal dengan mata ini, termasuk beberapa hal di tubuhmu." Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Perasaan dilihat membuatnya sangat tidak nyaman. Berapa banyak yang dilihat gadis ini? Apakah dia melihat mata merah di tubuhnya dengan jelas? Gadis itu tersenyum. "Bagaimana kalau membuat kesepakatan denganku? Anda tidak akan menderita kerugian." Luo Teng mencibir. "Para utusan selalu penuh omong kosong. Anda tidak harus mempercayai mereka." Gadis itu terkekeh. Beberapa anggota klan laut di sebelahnya sangat marah sehingga wajah dan telinga mereka sudah merah. Jika bukan karena gadis itu, mereka mungkin akan segera menyerang Luo Teng. Melihat Yun Feng terdiam, Luo Teng mau tidak mau berteriak keras, "Kamu tidak percaya padanya, kan?" Mata hitam Yun Feng berkilauan saat dia melihat tatapan tidak tergesa-gesa gadis itu. Berapa banyak yang dia lihat? Jika dia benar-benar mengada-ada, Yun Feng akan terlalu menderita jika dia mempercayainya. Gadis itu sepertinya melihat keraguan Yun Feng dan terkekeh pelan. "Apakah aku benar-benar harus memberitahumu dengan jelas?" Yun Feng mencibir dan tiba-tiba mendekati gadis itu.
Beberapa anggota klan laut segera ingin menyerang, tetapi gadis itu menghentikan mereka. Luo Teng juga berseru saat melihat Yun Feng tiba-tiba mendekat. Yun Feng mengabaikan mereka dan menatap mata perak gadis itu. Apa sebenarnya yang kamu lihat? Mata hitam Yun Feng menjadi gelap dan sudut mulutnya tiba-tiba meringkuk saat dia melihat sepasang mata perak di depannya dengan senyuman yang jelas. Gadis klan laut di depannya jelas sedikit lebih licik dari yang dia kira. Meskipun dia terlihat kurus dan lemah, gadis ini benar-benar melihat segalanya, atau dia tidak akan datang kepadanya untuk melewati krisis ini. Kata-kata dan hatimu jauh berbeda dari penampilanmu. Yun Feng meninggalkan sisi gadis itu tanpa mundur. Gadis itu terkekeh. Ini bisa dianggap sebagai pujian bagi saya. Bagaimana? Apakah Anda menerima saran saya? Yun Feng mengangkat alisnya. Identitasnya sudah terlihat. Jika identitas manusianya terungkap di lautan tak berujung, apakah dia masih punya tempat untuk pindah? Semua klan laut mungkin akan menghentikan konflik mereka untuk saat ini dan menghadapinya. Dia tidak akan bisa bergerak 1 inci pun. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Apakah saya punya pilihan? Yun Feng berkata dengan dingin. Gadis itu terkekeh. Aku tidak mengancammu. Anda juga akan mendapat manfaat. Hai, apakah Anda benar-benar percaya apa yang dikatakan utusan? Luo Teng berjalan mendekat dan menatap Yun Feng dengan tak percaya. Kamu tidak bisa percaya apa yang dikatakan utusan. Mereka selalu berbicara dengan fasih hanya untuk mencapai tujuan mereka. Gadis itu dan Yun Feng mengabaikan apa yang dikatakan Luo Teng. Keduanya saling menatap untuk sementara waktu. Yun Feng berkata, aku akan membantumu mengalahkan klan laut yang mengejarmu. Mata Luo Teng tiba-tiba melebar. Kamu benar-benar percaya padanya. Gadis itu mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak hanya itu, tapi kamu juga harus mengantarku ke klan dengan selamat. Bab 1426 Mengawal Utusan 1. Ekspresi Yun Feng menjadi dingin. Permintaan gadis ini terlalu banyak. Hanya karena dia berjanji untuk membantu bukan berarti dia akan melakukan segalanya untuknya. Selain itu, bagaimana jika dia secara tidak sengaja terlihat ketika dia tiba di suku Ciwen? Gadis itu sepertinya mengetahui keengganan Yun Feng dan berkata, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali aku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Luo Teng mengerutkan kening di samping. Biarkan aku memberitahu Anda, baik Ciwen dan Ciyuan tidak mudah dihadapi. Begitu Anda memasuki wilayah mereka, Anda pasti tidak akan bisa melindungi diri sendiri. Sepertinya aku tidak punya pilihan kali ini, kata Yun Feng dengan dingin. Gadis itu tersenyum. Bantuanmu akan dihargai. Anda dapat mengajukan pertanyaan. Aku akan memberimu jawaban. Yun Feng tercengang, begitu pula Luo Teng. Gadis itu memandang Yun Feng dengan mata peraknya dengan ekspresi damai. Ada pertanyaan. Gadis itu mengangguk. Ya, pertanyaan apapun. Pertanyaan apapun boleh saja, tapi apakah dia tahu jawabannya atau tidak adalah masalah lain. Luo Teng berkata dengan nada meremehkan. Yun Feng meliriknya dan kemudian menatap gadis itu. Aku bisa mengantarmu ke klan, tapi aku tidak ingin terlibat dalam masalah apapun. Gadis itu mengangguk. Melihat mereka berdua mencapai kesepakatan, Luo Teng mau tidak mau mengeluh dengan suara rendah di samping, mengatakan bahwa Yun Feng sangat bodoh sehingga dia tidak percaya apa yang dia katakan. Yun Feng berbalik dan meliriknya. Aku akan mengantarnya kembali ke suku. Apakah kamu datang? Luo Teng terkejut. Dia lebih baik mati daripada pergi ke wilayah kedua ras ini, tetapi jika dia tidak pergi bersamanya kali ini, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali apa yang dia miliki. Luo Teng melirik gadis itu dan orang-orang di sekitarnya. Hal itu tidak bisa diungkapkan di depan utusan. Sepertinya dia harus pergi bersamanya kali ini. Tentu saja aku pergi. Luo Teng menggertakkan giginya dan berkata sambil menatap gadis itu dengan marah. Gadis itu jelas lega mendengar jawaban mereka. Saat mereka mencapai kesepakatan, para pengejar di belakang mereka juga datang seperti yang diharapkan. Nona, aku akan menyerahkannya padamu, kata gadis itu. Yun Feng mengangguk. Beberapa anggota klan laut mengejar mereka dengan agresif dan langsung mengepung semua orang. Melihat dua orang asing, Yun Feng dan Luo Teng, mereka tidak bisa membantu tetapi membuka mulut dan tersenyum sinis. Ada dua orang lagi yang ingin mati. Kami akan menghabisi mereka denganmu agar kami tidak mengalami masalah di masa depan.
Yun Feng mengangkat bibir merahnya dan tangannya segera berubah. Sisik aneh dengan cepat menutupi seluruh lengannya dan jari rampingnya berubah menjadi cakar tajam yang berkilauan dengan cahaya dingin. Aura yang dalam dan jauh keluar dari tubuhnya. Beberapa anggota klan laut yang mengejarnya agak takut. Ini adalah aura yang tidak mereka kenal dan ada sedikit tekanan. Apakah dia datang dari laut lain? Beberapa anggota klan laut yang mengejar mereka saling memandang. Orang di depan mereka tidak mungkin seseorang yang tidak mampu mereka singgung dari lautan lain. Jika itu masalahnya, mereka akan menimbulkan masalah. Namun, kali ini mereka hampir saja membunuh utusan. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, usaha mereka akan sia-sia. Kamu bukan dari wilayah Laut Selatan, kan? Yun Feng mengangkat alisnya. Aku memang tidak. Karena kamu bukan dari wilayah Laut Selatan, lebih baik kamu tidak ikut campur dengan urusan di sini. Yun Feng terkekeh. Aura di tubuhnya jelas membuat anggota klan laut ini sedikit takut. Jika dia benar-benar anggota samudera tak berujung, dia pasti tidak akan ikut campur. Namun, dia adalah seorang manusia sekarang. Karena dia sudah membuat kesepakatan dengan gadis itu, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Jika targetmu adalah dia, itu terkait denganku. Yun Feng melirik beberapa anggota klan laut. Wajah beberapa anggota klan laut segera menjadi gelap. Jika itu masalahnya, tidak mungkin untuk bernegosiasi. Suara tulang yang berputar dan bertabrakan datang dari tubuh kokoh beberapa anggota klan laut. Beberapa kekuatan muncul dari beberapa anggota klan laut ini. Beberapa anggota klan laut ini tidak lemah. Mereka agak sulit untuk dihadapi. Beberapa penjaga di sebelah gadis itu melindunginya dengan hati-hati. Luo Teng memandang Yun Feng dengan agak gugup. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Dia melawan kelompok. Penjaga gadis itu memandangi punggung Yun Feng yang ramping dan tidak bisa menahan bibir mereka. Nona, apakah Anda benar-benar yakin dia bisa menyelesaikan krisis ini? Gadis itu terkekeh saat mata peraknya tampak berkilauan. Dia akan baik-baik saja. Tanpa dia, kami tidak akan bisa lolos dari krisis ini. Jika kamu bersikeras mengganggu hal-hal yang seharusnya tidak kamu ganggu, kami tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Beberapa anggota klan laut berteriak keras saat fluktuasi energi mengalir deras ke arah Yun Feng, menyebabkan air laut bergetar hebat. Tubuh Yun Feng melintas dan dia menghadapinya seperti embusan angin. Dua gelombang energi bertabrakan dengan keras dan air lautan tak berujung melonjak sedikit. Cakar dingin yang tajam meluncur melintasi air laut seperti sinar cahaya dan bintang jatuh. Cakar tajam Yun Feng, yang telah berubah, sangat cepat. Anggota suku Ciwen tercengang. Beberapa orang yang meragukan Yun Feng saat itu langsung tersentak. Mereka dikejar dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, dia lebih unggul dari begitu banyak orang. Perbedaan antara dia dan mereka tidak hanya sedikit. Sialan, dia terlalu sulit untuk dihadapi. Beberapa anggota klan laut yang mengejarnya mengubah fitur wajah mereka. Bahkan jika mereka bekerja bersama, mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Kekuatan Yun Feng lebih besar dari mereka dan dia sama cepatnya. Dia juga cepat ketika mereka mempercepat. Tidak peduli seberapa cepat mereka, dia akan lebih cepat dari mereka. Bukankah dia punya garis bawah? Pada saat ini, Yun Feng seperti jurang maut di depan beberapa anggota klan laut ini. Mereka tidak bisa melihat batas kekuatannya sama sekali. Beberapa anggota klan laut saling memandang. Mereka tidak akan mendapat keuntungan sama sekali jika mereka terus bertarung seperti ini. Dengan dia di sini, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Sepertinya mereka hanya bisa membiarkan anggota suku Ciwen pergi begitu saja. Brengsek, pembuat onar seperti itu muncul entah dari mana, membuat semua upaya mereka sia-sia. Suku Ciyuan akan mengingatmu. Jika Anda masuk ke wilayah suku Ciyuan di masa depan, Anda pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Bab 1427 Mengawal Utusan 2. Beberapa anggota klan laut dengan cepat mundur. Masih ada gelombang energi yang tertinggal, tetapi tubuh mereka sudah mundur dengan cepat. Yun Feng tidak berniat mengejar mereka saat melihat mereka mundur. Beberapa anggota klan laut yang ganas mundur dalam keadaan yang menyedihkan, yang bahkan lebih mengejutkan anggota suku Ciwen. Mereka harus mundur pada akhirnya setelah mengejar mereka sepanjang jalan. Suku Ciyuan menderita kerugian besar kali ini. Luo Teng sangat terkejut saat dia melihat dari samping. Dia merasakan kekuatan Yun Feng lagi. Jika itu dia hanya akan bisa lari.
Dia tidak berharap dia membiarkan beberapa anggota klan laut itu melarikan diri dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Nona, terima kasih. Gadis itu berjalan dan tersenyum pada Yun Feng. Lengan Yun Feng kembali ke keadaan semula saat dia melihat gadis itu. Nama saya Feng Yun. Gadis itu tertegun sejenak dan terkekeh. Yun Feng melihat sekeliling. Seberapa jauh kita dari wilayah suku Ciwen? Beberapa penjaga di sebelah gadis itu segera berkata dengan nada yang jauh lebih hormat, itu masih cukup jauh dari sini. Kalau begitu, kita harus berangkat secepat mungkin untuk menghindari masalah, kata Yun Feng. Gadis itu setuju dan rombongan segera berangkat. Luo Teng mau tidak mau mendekat dan berkata dengan suara rendah, kamu baru saja membantu suku Ciwen. Suku Ciyuan telah menganggapmu sebagai musuh. Yun Feng terkekeh. Ciwen dan Ciyuan seperti api dan air. Daripada bersikap netral, lebih baik biarkan salah satu dari mereka menjadi pendukungmu. Luo Teng menatap Yun Feng dengan kaget. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak ingin terlibat dalam konflik apapun? Yun Feng melihat ke belakang gadis dari suku Ciwen dan mata hitamnya menjadi gelap. Aku tidak punya pilihan sekarang. Saya harus terlibat bahkan jika saya tidak mau. Dia tidak ingin terlibat dalam apapun di Endless Ocean pada awalnya, tetapi kenyataannya tidak akan damai begitu saja. Kemunculan utusan dari suku Ciwen mengacaukan segalanya. Meskipun Yun Feng takut gadis itu akan menyebarkan identitas manusianya, ada alasan lain mengapa dia bertekad untuk mengantar gadis itu kembali ke suku Ciwen, yaitu gadis itu telah berjanji padanya. Yun Feng tidak mengetahui kemampuan seorang utusan, tetapi jika dia bisa disebut seorang utusan, dia pasti memiliki kemampuan yang unik. Selain itu, suku Ciyuan terus mengejarnya hanya untuk membunuhnya. Terlihat bahwa gadis ini menempati posisi yang sangat penting di suku Ciwen. Utusan akan memberinya jawaban. Yun Feng tergoda oleh kondisi ini. Dia datang ke samudera tak berujung tidak hanya untuk menemukan fragmen peta, tetapi juga, yang lebih penting, metode kebangkitan. Mereka masih cukup jauh dari wilayah suku Ciwen. Yun Feng sangat berhati-hati di sepanjang jalan, tetapi beberapa anggota suku Ciyuan seharusnya tidak mengikutinya lagi. Lagi pula, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun terakhir kali dan tidak akan melakukan apapun lagi. Meski begitu, Yun Feng masih sangat berhati-hati. Utusan dari suku Ciwen ini lebih berharga dari yang dia kira. Situasi di laut lain tidak jelas. Di Laut Selatan saja, ada utusan di antara semua suku besar dan kecil di sini. Utusan itu seperti pilar spiritual suku ini. Utusan memiliki kemampuan khusus. Secara alami, kemahiran mereka dalam kemampuan ini tidak sama. Para utusan dari dua suku, Ciwen dan Ciyuan, adalah yang terkuat di Laut Selatan. Sebagai perbandingan, utusan dari suku Ciwen bahkan lebih kuat. Dengan kata lain, gadis di depan mereka adalah utusan terkuat di seluruh Laut Selatan. Terlihat betapa pentingnya statusnya di suku Ciwen. Utusan biasanya tidak membuat janji dengan mudah, atau lebih tepatnya, mereka tidak mengatakannya dengan mudah. Keakuratan prediksi mereka didasarkan pada kekuatan kemampuan mereka. Setelah mempelajari semuanya, Yun Feng mengerti bahwa karena gadis di depannya berkata demikian, itu berarti dia harus tahu jawabannya. Jika kamu tahu bahwa kamu sangat penting bagi suku Ciwen, mengapa kamu datang sejauh ini? Luo Teng berkata dengan nada meremehkan. Kata-katanya penuh ejekan. Jika kamu sangat berharga, bukankah seharusnya kamu tinggal di rumah? Yun Feng melirik Luo Teng. Dia sepertinya sangat tidak menyukai utusan. Dia pilih-pilih tentang mereka. Apakah anak ini memiliki dendam terhadap utusan? Nak, ada apa dengan nada bicaramu? Tunjukkan rasa hormat. Penjaga suku Ciwen berkata dengan tidak senang. Otot-ototnya menggembung saat dia menatap Luo Teng dengan ganas. Luo Teng mendengus dan melirik. Feng Yun, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Dia mungkin hanya memiliki reputasi yang tidak pantas. Nak, aku pikir kamu ingin mati. Penjaga suku Ciwen hendak bergegas maju tanpa sepatah kata pun, tetapi gadis itu menghentikannya dengan gerakan tangan yang santai. Yun Feng memandang Luo Teng, yang dipenuhi duri, dan berkata dengan dingin, jika kamu memasuki wilayah Ciwen dengan sikap seperti itu, aku tidak akan mengambil mayatmu bahkan jika kamu mati. Luo Teng tertegun. Dia tahu bahwa Yun Feng tidak akan peduli dengan hidup dan matinya. Dia segera mendengus marah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun duri di sekujur tubuhnya masih ada, tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa.
Gadis itu terkejut. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa penjaga di samping langsung marah dalam pikiran mereka. Utusan dihormati di suku Ciwen dan statusnya hanya di bawah seorang raja. Namun, dia tidak dihormati lagi dan lagi. Meskipun Feng Yun menyelamatkan mereka, lalu kenapa? Sikap ini terlalu sombong, terutama anak itu. Jika utusan tidak menghentikan mereka, mereka akan langsung membunuh kecil itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. Yun Feng awalnya ingin mengawal utusan kembali ke suku Ciwen secepat mungkin, tetapi dia harus mempertimbangkan situasi utusan itu sendiri. Utusan bisa dianggap sebagai anomali dari klan laut. Dia sangat lemah. Kekuatan utusan remaja dari suku Ciwen ini baru saja mencapai tingkat penguasa. Di daerah jauh di samudera tak berujung ini, jika dia dibiarkan sendirian, dia hanya akan dibunuh. Yun Feng menebak secara diam-diam di sepanjang jalan. Suku Ciwen bersedia membiarkannya keluar dan dia tidak memiliki banyak penjaga bersamanya. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan dengan pergi begitu jauh ke daerah yang sangat jauh dari suku tersebut? Apakah utusan berangkat untuk mencari tahu sesuatu? Singkatnya, itu harus menjadi rahasia suku Ciwen, atau mereka tidak akan mau membiarkan utusan keluar. Yun Feng tiba-tiba memikirkan potongan peta itu. 4 bagian tersisa di lautan tak berujung. Mungkin ada lebih banyak lagi di 4 lautan. Fragmen peta di tangannya diperoleh secara kebetulan di suatu tempat di bawah tanah Merfolk, yang berarti tidak ada lagi fragmen peta di wilayah Laut Selatan. Jika suku Ciwen mengirim utusan keluar untuk fragmen peta kali ini, itu akan menjelaskan mengapa mereka begitu tertutup dan begitu jauh.